Selamat datang kembali di Tinjauan Desain Mountain Bike, di mana gua akan ngebahas sepeda-sepeda super keren, teknologi, desain, material, apapun lah, pokoknya harus super keren. Dan kali ini gua akan ngebahas sebuah sepeda enduro dengan sistem suspensi yang terbelakang. Bingung toh? This is Carbon Jack dari Antidote Bikes. Mari kita bahas. Rock and roll. Kali ini gue pakai t-shirt dari Om Arif Maulana di Bali, Red Company Horrors. Rock and roll banget, men. Yuk, mari kita mulai. Setelah sebelumnya Poly Bicycles itu lahir di Finlandia, Antidote Bikes itu dilahirkan di Polandia. Satu Finlandia, satu Polandia. Sebenarnya nggak nyambung sih, tapi ada dia-dianya gitulah. Tepatnya di Polandia Selatan, yang artinya dia di tenggaranya Bekasi Timur. Garing ya? Oke, lanjut. Si Antidote Bikes ini didirikan oleh seorang Pawet Marczak. Dia namanya rada ajaib nih ya, Pawet Marczak, kayak nama geng, men. Pawet Marczak bersama teman-temannya, anak-anak DH, anak-anak downhill, yang lagi-lagi tidak puas dengan brand-brand sepeda DH yang ada saat itu. Gila, lu kan banyak kan, maksudnya ada Santa Cruz, ada Specialized, tapi mereka nggak puas. Benar-benar manusia yang tidak bersyukur. Dan gue judging gini. Pokoknya mereka mendirikan Antidote Bikes di tahun 2005 atau 2006-an gitu ya. Awalnya mereka bikin frame DH dengan bahan aluminium. Tapi spesialnya adalah mereka mendesain sebuah konsep sistem suspensi sendiri yang menurut mereka inovatif. Dan ini tahun 2008 sistem suspensi ini mereka patenkan. Di 2011 akhirnya mereka mulai meninggalkan aluminium dan fokus 100% main di carbon fiber. Jadi ngejar enteng, kokoh, stiff, itulah ya. Nah, di tahun 2014 itu kan booming sepeda enduro ya di seluruh dunia. Everybody's doing enduro bikes, semua brand bikin sepeda enduro yang sampai sekarang juga masih jeger gitu, masih booming. So, mereka ikutan merambah ke genre enduro dan melahirkan Carbon Jack 27.5. Rempong ngomongnya, Carbon Jack 275, itu aja ya. Ini sepedanya. Secara desain sangat futuristik karena dia kotak-kotak dan tajam-tajam gitu ya sudut-sudutnya, dan dia exposing carbon fibernya gitu loh. Di tahun 2016, Carbon Jack 275 menang DIA atau Design and Innovation Award. Ini adalah award bergengsi yang dijuriin sama 30 juri dari berbagai negara gitu ya. Ngetesin berbagai macam jenis sepeda, lalu menilai desain sekaligus fungsinya, sekaligus pemilihan bahan, teknologinya, dan Carbon Jack 275 menang di tahun 2016. Dan di 2021 ini Carbon Jack 275 mereka update masuk ke area 29er. Keluarlah Carbon Jack 29. Desainnya gue ngeliatnya sama sekali baru ya, gelonya. Menang lagi di DIA tahun 2021 ini.
Bingung kan? Rear shocknya di belakang secup, men. Di depannya ban belakang. Piye? Kan biasanya kan rear shock kan di tengah frame ya, ini di belakang secup. Yuk, kita bahas satu-satu. Floating Damper System atau disingkat FDS. Ini sistem suspensi di mana rear shock itu posisinya paling belakang dari seluruh rear shock yang pernah ada di muka bumi ini. Sejauh yang gue tahu, dia berada di belakang seat tube, di depannya ban belakang. Makanya gue bilang ini adalah sistem suspensi yang terbelakang. Bukan berarti terbelakang secara mental ya, tapi secara posisi. Antidot Bikes itu memanfaatkan Virtual Pivot Point atau VPP. Lu pasti pernah dengar ini untuk sepeda-sepedanya Santa Cruz. Mereka menggunakan pivot point yang berubah-ubah posisinya. Agak susah sih diteranginnya karena harus ada diagramnya dan pusing lah. Tapi gue pengen ngejelasin ke lu prinsip dasarnya aja. Posisi rear shock itu ada di belakang seat tube, dilengkapi dengan dual linkage bawah rear shock dan atas rear shock yang ketika ada tekanan dia bergeraknya akan saling berlawanan. Setiap kali ada tekanan, linkage yang bawah ikutan berubah posisi, men. Jadi nggak cuma sekedar berputar pada sumbu, tapi dia ikutan berubah posisi. Begitu juga yang di atas, itu yang dinamakan virtual pivot point. Dan ketika yang di bawah neken ke atas, hasil tekanan dari bawah ini justru di atas itu di counter dengan arah tekanan yang ngebalik gitu ke arah belakang. Jadi di bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, neken rear shock di tengah. Sehingga tekanan menjadi terbagi secara merata dari atas dan bawah. Ini kenapa dibilangnya floating damper system, karena jadi kayak ngambang. Dan ini mereka klaim justru membuat sepeda menjadi lebih enteng ketika ada tekanan terhadap ban belakang. Beda sama Horsling. Horsling tuh yang ada di sepeda gue ya, ada di Transition Patrol. Dia kan linkage, tapi si bawahnya shock itu kan nempel pada frame utama ya. Sehingga ketika ada hentakan itu dia akan neken ke arah frame. Sementara kalau di sini setiap kali ada tekanan ada counternya lagi ke arah atas. Sehingga si shock itu jadi kayak ngambang kerja sendiri gitu. Si frame-nya bisa jalan terus, nggak perlu kena tekanan dari atas maupun dari bawah. Result yang mereka klaim adalah ini sepeda anti squatnya tinggi, jadi nggak gampang terbenam, anti rise-nya juga tinggi. Kalau ngerem tuh kan suka naik tuh sepeda tuh. Nah itu nggak terjadi karena selalu di cancel oleh si sistem linkage pada suspension ini. Lalu otomatis pedal bobbing nggak terjadi karena setiap ada tekanan dari pedaling pasti di cancel sama kedua linkage itu. Dan kalau lu perhatiin setiap kali ada pergerakan, ada tekanan, itu BB ikutan muter, men. Linkage yang nempel pada BB itu ikutan muter sehingga tidak ada pedal kickback. Ketika lagi habis ngedrop, itu pasti kaki yang paling kuat tuh akan ketendang karena si rantai ketarik gitu oleh suspensi belakang. Nah ini nggak terjadi. Agak-agak canggih sih, karena BB ikutan muter gitu loh. Agak aneh gitu gue ngeliatnya, tapi somehow it works untuk ngilangin pedal kickback. Ini adalah sistem suspensi yang buat gue paling mumet untuk gue pelajari dengan kapasitas otak gue yang segini-gini aja. Lihat kan, kepala gue nggak gede-gede amat gitu, ya segini-gini aja gitu. Mumet, men. Carbon fiber technology. Dan perasaan carbon fiber biasa aja deh, maksudnya semua sepeda kayaknya udah bisa bikin carbon fiber. Tapi ternyata di Antidot Bikes beda. Mereka nyebutnya custom carbon layout. Mereka membuat resep komposisi karbon mereka sendiri, yaitu dengan mengkombinasikan carbon fiber high quality dengan Vectran fiber. Ayo loh, apa lagi tuh? Apakah yang disebut dengan Vectran fiber? Vectran fiber ini adalah serat sintetis yang sangat kuat, 5 kali lebih kuat dari besi,
anti tusuk, anti puncture ya, lalu anti sobek, lalu kokoh sekali dia, terutama tension ya, dia sangat kuat. Dia sekelas Kevlar tapi justru 8-14 kali lebih lentur atau lebih fleksibel dibanding Kevlar. Vectran fiber biasa dipakai di industri militer, industri pesawat terbang, kabel-kabel heavy duty yang buat di power plant gitu kan, jadi tahan panas. Dan yang paling beken adalah dipakai banyak di NASA sebagai bahan baju dan perlengkapan astronot. Mungkin ownernya bercita-cita awal tuh sebagai aku ingin menjadi astronot, tapi apa daya, aku hanya bisa mancal. Akhirnya ya paling nggak ada unsur astronot deh ya di sepeda bikinan gue. Kayaknya sih begitu ya. So, teknologi carbon fibernya beda sama yang lain karena dia sangat kuat, enteng, anti tusuk, anti sobek. Berarti bisa dibilang dia anti patah ya. Canggih dong. Sepeda ini, sepeda enduro 29er dengan travel depan 160 sampai 170 dan travel belakang 150 mm. Head angle-nya 65 derajat, efektif seat tube angle-nya 74,4 derajat, chain stay-nya 450 mm, reach-nya 450 mm, total wheelbase 1223 mm. Jadi ya gue ngeliatnya standar enduro lah ya. Lalu spesialnya di mana? Spesialnya ada di golden ratio geometri. Golden ratio itu biasanya yang gue pelajari di desain adalah sepertiga dari keseluruhan panjang atau keseluruhan bidang. Mau itu atas bawah, mau itu kanan kiri, dan itu akhirnya menjadi rasio yang ideal. Golden ratio, rasio emas. Nah, di Anti-Dot Bikes, golden rasionya adalah chain stay dia itu 30-35%, which is ideal ke sepertiga dari keseluruhan wheelbase. Sehingga rider yang ada di sepeda itu selalu berada di tengah, mau dia ada tanjakan, mau dia turunan, mau badan ke depan, mau badan ke belakang, dia selalu relatif berada di tengah sehingga menjadi seimbang. Dan menurut mereka, ini adalah keseimbangan ideal antara front triangle dengan rear triangle. Design dan finishing, ini yang buat gue cukup sinting sih. Karena dia cakep banget bikin komposisinya. Depan belakang sangat imbang, shape-nya trapesium kayak robot Gundam. Sebuah desain tuh keren ketika rananya bagus gitu, white space-nya atau space kosongnya itu memadai, itu akan keren gitu loh. Dan karena shock-nya berada di belakang, otomatis ruang besar itu bisa dipakai buat naruh berbagai macam barang, apakah botol, apakah ban dalam, apapun lah. Tapi kalaupun kosong, cantik, cakep banget itu sepeda. Lalu varian ketebalan frame dari bawah ke atas juga keren gitu. Bagian bawah dia mau ngasih lihat kokoh, lebih tebal dibanding bagian atas, bagian top tube yang menipis gitu. Sementara di seat tube dia bikin terlihat agak tebal, agak kokoh sehingga pede gitu ketika naikinnya gitu. Fungsi bentuk terhadap ridernya pun dipikirin sama dia. Warna yang dia pakai raw, jadi dia sengaja mau nge-expose tekstur serat carbon fibernya. Kayak mau pamer gitu, bagaimana dia nyambungin satu serat dengan yang lainnya tuh sempurna gitu. Jadi nggak ada tekstur yang mengsle, itu nggak ada. Lalu di clear coat dengan sangat-sangat cantik, sangat kinclong dan berasa mahal. Dan kalau lo perhatiin detail-detail desainnya, komponen-komponen pada frame-nya itu, wih cakep banget men. Linkage yang atas tuh itu kayak Gundam banget gitu, robot Gundam banget gitu gue ngeliatnya. Dia bahkan punya desain seat clamp sendiri yang cakep banget sih. Menurut gue, lu kalau pakai frame ini mau sedodol apapun komponen yang lu pakai, mau grup set lu pakai Sensah kayak atau apa, orang kayaknya udah nggak peduli karena mereka udah keburu ngeliatin frame karena frame-nya memang secakep itu gitu loh. Bener-bener frame yang mencuri perhatian. Untuk high-end spec, dia dengan komposisi shock suspensinya semuanya all-in, lalu drivetrain dan sebagainya adalah SRAM,
dan dengan wheelset NV, dia pasang harga di 7.699 euro atau sekitar 130 sampai 132 juta rupiah. Menurut gue sih reasonable harga segitu gitu. Siap ngehajar Yeti Sultan pada umumnya. Ada satu detail yang menurut gue smart. Ketika rear shock berada di belakang seat tube, terus lu gimana ngaksesnya kan? Biasanya kan lu ke bawah begitu kan. Dia masang si settingan si rear shock itu ke arah samping. Jadi lu bisa akses itu dengan mudah sambil lu duduk di sepeda juga masih bisa lu akses. Settingan mau rebound, mau compression, sehingga mudah untuk diakses. Buat gue itu cukup smart. Jujur gue agak terganggu dengan posisi rear shock yang berada di belakang seat tube. Itu otomatis jadi hadap-hadapan langsung sama ban belakang. Meskipun dia udah pasang spakboard atau mudguard untuk melindunginya dari kotoran, tapi kok gue ngerasa nggak semua trek bisa friendly gitu untuk si rear shock gitu. Lu kebayang dibawa ke UI aja di musim hujan, itu rear shock udah pasti ketutup lumpur men gitu. Jadi gue nggak ngerasa perlindungan segitu doang dari si spakboard cukup gitu untuk sebuah rear shock yang ditaruh bener-bener deket ke ban belakang. Jadi jujur gue agak keberatan di situ. Ya, Anti.Bikes, Bikes, saya keberatan. Emang kowe siapa nih? Pokoknya saya keberatan aja. Tapi secara desain keseluruhan, mau itu pemilihan bentuk, komposisi desain, pemilihan material, pemilihan warna, gua harus kasih nilai Ciami full. Apakah itu Ciami full? Ciamically beautiful. So, kira-kira demikian tinjauan desain mountain bike kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga membuka wawasan bahwa di luar sana banyak sekali sepeda-sepeda kalau kata orang Sunda ngahiwal gitu. Tapi gue sangat kagum dengan usaha-usaha untuk selalu berkembang, selalu keluar dari zona nyaman, desain bikin yang baru, inovasi yang baru gitu. Gue berharap itu bisa terjadi juga untuk sepeda-sepeda lokal kita. Gitu. Siapa tahu sepeda lokal kita ada yang tembus ke DIA tadi, keren gitu. Oke, sekian dari gua. Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan tombol lonceng. Dan terakhir, share. Oke baby, gas sekarang. Rock and roll!